Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Restiani. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang polimer. Yang pertama, ada pengertian polimer. Polimer adalah suatu makromolekul atau dikenal juga dengan molekul raksasa yang tersusun dari beberapa monomer atau merupakan molekul-molekul kecil yang sederhana. Polimer tersusun dari subunit molekul yang terulang. Subunit pembentuk polimer disebut monomer dan reaksi menggabungnya monomer-monomer disebut reaksi polimerisasi. Yang selanjutnya yaitu sifat polimer. Sifat polimer berdasarkan strukturnya. Yang pertama, semakin panjang rantai polimer, maka kekuatan serta titik leles senyawanya semakin tinggi. Yang kedua, semakin besar gaya antar molekul di rantai polimer tersebut, maka polimer ini akan menjadi kuat, serta juga sukar meleleh. Yang ketiga, rantai polimer yang bercabang banyak tersebut memiliki daya tegang rendah, serta akan mudah meleleh. Yang keempat, semakin banyaknya ikatan silang, maka polimer tersebut akan semakin kaku, serta juga rapuh, sehingga akan mudah patah. Yang kelima, semakin tinggi sifat dari kristalinitas, maka rantai polimer tersebut akan lebih kuat, juga lebih tahan terhadap bahan-bahan kimia, juga enzim. Sifat polimer secara umum. Yang pertama, mempunyai sifat termal yang baik, walaupun polimer tersebut bukanlah konduktor. Yang kedua, disebabkan karena sifatnya lentur, polimer tersebut tentu akan mudah diolah menjadi sebuah produk yang diinginkan. Yang ketiga, ringan, dalam artian rasio bobot atau volumenya kecil. Yang keempat, tahan korosi dan kerusakan terhadap lingkungan yang agresif. Yang kelima, dimensinya stabil karena mempunyai berat molekul besar. Yang selanjutnya, penggolongan polimer. Polimer dapat digolongkan berdasarkan asalnya. Yang pertama, ada polimer alam. Polimer alam merupakan polimer yang terbentuk dan tersedia secara alami. Contoh dari polimer alam adalah karet alam, selulosa, pati, dan juga protein. Karet alam diketahui terdiri atas ribuan unit 2-metilbutadiena atau isoprena yang berpolimerisasi. Yang kedua yaitu ada polimer sintetik. Polimer sintetik adalah polimer yang tidak tersedia di alam atau polimer yang dibuat manusia sebagai hasil dari penggabungan monomer-monomer di laboratorium. Contoh polimer sintetik adalah plastik, serat sintetis, dan nilon. Yang selanjutnya ada penggolongan polimer berdasarkan proses pembentukannya. Yang pertama ada polimer adisi. Polimer adisi adalah penggabungan molekul-molekul yang disebabkan oleh ikatan rangkap. Contoh dari polimer adisi adalah polipropilena, PVC, teflon, polietilena, atau politena. Yang kedua, ada polimer kondensasi. Polimer kondensasi adalah reaksi antara dua gugus fungsional pada molekul-molekul yang berdekatan, berinteraksi membentuk suatu rantai dengan melepaskan molekul kecil, seperti H2O, CH3OH, HCl, dan NH3. Penggolongan polimer berdasarkan jenis monomernya dibagi menjadi dua. Yang pertama, homopolimer. Homopolimer adalah polimer yang dibuat dari monomer yang sama. Contoh homopolimer adalah orlon dan teflon. Yang kedua, ada copolimer. Copolimer adalah polimer yang dibuat dari monomer yang berbeda. Contoh copolimer adalah nilon 66, bakelit, dan juga polyester. Yang terakhir
yaitu penggolongan polimer berdasarkan sifat terhadap panas. Yang pertama, ada polimer termoplastik. Polimer termoplastik memiliki sifat melunak jika dipanaskan, tidak tahan akan suhu tinggi, dan mudah didaur ulang. Contoh polimer termoplastik adalah PVC dan polietena. Yang kedua ada polimer termosetting. Polimer termosetting memiliki sifat tahan panas, tidak melunak jika dipanaskan, dan sukar didaur ulang. Contoh polimer termosetting adalah bakelit dan melamin. Contoh polimer dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada karet alam. Karet alam merupakan polimer dari monomer isoprena. Bersifat elastis, lunak, dan lengket dalam keadaan panas. Dapat dikeraskan jika dimasak dengan belerang, atau yang biasa kita sebut dengan proses vulkanisasi. Hasil dari proses vulkanisasi yaitu yang biasa digunakan untuk membuat ban kendaraan. Yang kedua ada SBR atau Styrene Butadiene Rubber. Terbentuk dari kopolimer 25% stirena dan 75% butadiene. Kelebihan SBR dari karet alam yaitu lebih tahan abrasi dan oksidasi. SBR juga biasa digunakan untuk membuat ban kendaraan. Yang ketiga ada plastik. Yang pertama yaitu polietilena atau yang biasa disingkat PE. Polietilena merupakan plastik yang paling sederhana dan plastik yang paling murah. Sifatnya elastis, dapat ditempa, tahan bahan kimia, dan juga kerapatannya rendah. Contoh dari polietilena yaitu kantong plastik, jas hujan, dan juga ember. Yang kedua ada polipropilena atau yang biasa disingkat dengan PP. Lebih kuat dan lebih tahan panas. Contoh dari polipropilena yaitu botol plastik dan juga karung plastik yang biasa digunakan untuk wadah beras. Yang ketiga ada PVC atau polivinil klorida yang biasa digunakan untuk pipa atau selang. Yang terakhir ada Teflon atau tetrafluoretena yang biasa digunakan pada wajan atau panci anti lengket. Itu dia pembahasan tentang polimer dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.